Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai penerapan aplikasi Kabri 3D pada soal matematika materi dimensi 3 untuk soal yang ketiga, sekaligus soal yang terakhir. Nah, soal yang ketiga ini merupakan soal HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana untuk mencari jawaban dari soal ini tidak hanya dibutuhkan data dari soal tersebut, namun kita dituntut untuk bisa mencari dulu data-data yang lain. Kemudian ini kan soalnya itu merupakan soal dimensi 3 ya, sehingga menuntut kita untuk bisa mengilustrasikan soal ini ke dalam sebuah gambar. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Di balik kubus ABCD EFGH memiliki sisi 4 cm, titik P pada BC, sehingga PB sama dengan 1 cm, titik Q pada GH, sehingga HQ sama dengan 1 cm, R titik tengah dari AE. Nah, yang ditanyakan adalah jarak R ke PQ. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita ilustrasikan dulu soal tersebut ke dalam gambar. Nah, di sini kan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini mempunyai sisi 4 cm. Kemudian titik P ini terletak pada BC. Nah, titik P ini terletak pada BC di mana PB ini sama dengan 1 cm, sehingga PC ini 3 cm. Kemudian titik Q pada GH. Nah, di sini GH di segmen GH ini terdapat titik Q di mana HQ ini sama dengan 1 cm. Kemudian ada titik R di tengah AE. Nah, di sini sehingga AR ini 2 cm dan RE ini juga 2 cm. Yang ditanyakan adalah jarak R ke PQ. Jadi jarak R ini ke garis PQ. Nah, di sini disimbolkan dengan titik N. Nah, di sini yang pertama itu kita menentukan panjang sisi pada segitiga PQR. Nah, untuk mencari panjang RN ini, kita membutuhkan panjang RP atau PR dengan panjang PN atau NP. Nah, di sini sebelum mencari panjang PR, kita harus mencari dulu panjang AP. Nah, ini kita harus cari dulu. Nah, karena AP ini merupakan sisi miring, maka panjang AP ini merupakan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BP kuadrat. Nah, AB-nya itu diketahui 4 dan BP-nya itu 1. Sehingga di sini kita langsung masukkan saja nilainya. Akar dari 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 17. Nah, udah kita dapatkan nilai dari panjang AP ini. Kemudian untuk mencari panjang PR ini, karena AP ini sudah diketahui, kemudian AR juga sudah diketahui, langsung kita masukkan saja ke rumus Pythagoras. Nah, panjang PR ini sama dengan akar dari AR kuadrat ditambah akar dari AP kuadrat. Tinggal kita masukkan saja. AR-nya itu adalah 2 dan AP-nya itu adalah akar 17. Nah, sehingga nanti hasilnya ini adalah akar 21. Nah, didapatkan PR ini merupakan PR ini nilainya akar dari 21. Nah, kemudian untuk mencari panjang PN, kita harus mencari dulu panjang PQ. Nah, sebelum mencari panjang PQ, kita harus mencari dulu panjang QC. QC ini bagian dari segitiga CGQ, di mana
merupakan segitiga siku-siku di G. Nah, untuk mencari CQ sendiri sama dengan akar dari, karena ini sisi miring ya, akar dari CG kuadrat ditambah akar dari GQ kuadrat. Nah, CG-nya itu merupakan nilainya itu 4, kemudian GQ-nya itu nilainya 3. Langsung kita masukkan saja sehingga mendapatkan nilai 5. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa QC ini panjangnya adalah 5. Nah, kemudian panjang PQ. Nah, setelah kita mencari panjang CQ atau QC ini, kita harus mencari panjang PQ yang tadi ditanyakan, yang tadi kita cari. Karena di sini sudah ada panjang PC-nya itu sudah diketahui ya. Nah, ini tuh QCP ini merupakan segitiga siku-siku, di mana ini siku-sikunya itu di C. Sehingga PQ ini merupakan sisi miringnya. Nah, untuk mencari PQ ini, nah tadi karena PQ ini sisi miring, tinggal kita substitusikan saja ke rumus Pitagoras, di mana PQ ini sama dengan akar dari CQ kuadrat ditambah CP kuadrat, sama dengan tadi CQ-nya udah didapat, ini 5, berarti akar dari 5 kuadrat ditambah CP-nya udah diketahui, 3 kuadrat sama dengan akar dari 34. Nah, dari gambar, karena telah diketahui ya tadi PR-nya itu udah diketahui, kemudian PQ-nya udah diketahui, coba kita keluarkan gambar segitiganya. Nah, seperti ini. Nah, karena segitiga PQR ini merupakan segitiga sama kaki, sehingga panjang QN ini sama dengan panjang NP, sama dengan setengah dari panjang PQ, sehingga hasilnya adalah setengah akar 34. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung saja menentukan panjang garis RN atau jarak R ke PQ. Nah, karena RN ini merupakan garis tegak pada salah satu sisi segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang RN ini sama dengan akar dari garis miringnya itu adalah PR. PR kuadrat dikurangi di sini garis tegak yang lain itu PN kuadrat. Kita langsung masukkan saja akar dari PR-nya itu udah diketahui tadi ya. Akar dari, nah di sini PR akar dari 21 kuadrat dikurangi setengah akar dari 34 dikuadratkan. Nah, menghasilkan akar dari 21 dikurangi 17/2. Nah, hasilnya adalah akar 25/2. Akar 25/2 itu menghasilkan 5 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan sehingga hasilnya didapat 5 akar 2/2. Nah, jadi jarak R ke PQ ini adalah 5 akar 2/2 cm. Nah, kemudian kita langsung konstruksikan saja ke aplikasi Cabrit 3D. Nah, di sini langkah pertama seperti video sebelumnya ya, untuk membuat sebuah kubus kita memerlukan sebuah titik koordinat. Kita masukkan saja koordinat 0, 0,0. Nah, untuk memunculkan ini bisa kita klik F12. Nah, kita langsung masukkan saja koordinat 0,0,0, kita klik. Kemudian kita klik set koordinat, kemudian tekan escape. Nah, setelah itu karena ini sisinya itu 4 cm, maka kita pakai koordinat 4,4,0. Kemudian sama seperti langkah di video sebelumnya, kita buat segmen terlebih dahulu. Setelah itu kita
cari titik tengahnya. Setelah cari titik tengah, langsung kita buat kubusnya dari titik tengah ini. Nah, kalau udah ada face center in this point, kita langsung klik, kemudian tarik sampai ke titik ini, and given this point. Nah, seperti itu. Kemudian supaya memudahkan, kita ubah surface style-nya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja kita namai titik yang ada di kubus ini. Kita namai ini A. Ini B. Kalau ini udah ada titik, kita langsung klik saja. Ini titik C. Jadi kalau sudah ada titiknya itu, kita tinggal pakai manipulation, tinggal kita klik titiknya. Kalau belum ada, kita kasih titik terlebih dahulu. Ini E. Ini F. Ini G. Ini H. Nah, setelah itu di sini titik P pada BC. Di sini harus ada titik P. Kita putar dulu biar terlihat. Nah, ini titik P pada BC, sehingga PB ini harus 1 cm. Kita pakai koordinat saja karena di sini itu sumbu Y-nya itu 4 cm, berarti kita masukkan 4. Z-nya tetap ya. Kemudian di sini karena 1 cm berarti ke sini dari C ke titik P ini harus 3. Nah, seperti itu. Kita namain titik ini dengan titik P. Kemudian titik Q pada GH. Di sini harus ada titik Q. Sehingga HQ ini harus 1 cm. Kita pakai koordinat lagi. Karena di sini itu udah ada sumbu Z ya. Di sini berarti Z-nya itu adalah 4. Kita klik escape terlebih dahulu. Ini 4. Kemudian Y-nya itu ke sini berarti 1 cm. X-nya itu 0. Udah ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa set koordinat, kita klik escape. Kemudian kita namai titik ini dengan titik I ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk titik yang ketiga, titik R ini merupakan titik tengah dari AE. Kita pakai midpoint saja. Biar terlihat ya. Kita pakai midpoint. Nah, otomatis titiknya itu merupakan titik R atau titik tengah. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencari jarak R ke PQ ini, kita langsung gambar saja triangle dari ketiga titik ini. Q, R,
dan P. Nah, seperti itu. Kemudian kita pakai kita tarik segmen dari R ke titik ini. Nah, titik itu T dinamain dengan titik N ya tadi. Nah, coba kita buktikan apakah segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, berarti kita buktikan ini tuh harus 90 derajat 90 derajat ya. Atau keduanya itu harus 180 derajat. Kita pakai angle. Nah, terbukti ya. Kemudian yang satunya lagi. Nah, ya bahwa ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, sebenarnya di sini juga sudah terlihat ya karena titik tengah dari dengan diagonal bidang. Di sini kalau misalkan ada diagonal bidang, ini pasti akan tegak lurus. Nah, kenapa ini juga tegak lurus? Karena jarak kaki ini kan 1 cm, BP juga 1 cm. Maka kemungkinan garis PQ ini sejajar dengan diagonal ruang dari HB. Seperti itu. Kita langsung cari saja panjang RN-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi ya, panjang RN-nya itu adalah 5/2/2. Jadi jarak R ke PQ-nya itu adalah 5/2/2 cm. Kita bisa buktikan panjang yang lain. Ini panjang HG ya, 4 cm. Ini 4 cm. Juga sama 4 cm. Terbukti ya seperti jawaban yang secara manual. 5/2/2. Sebetulnya untuk pemecahan soal matematika menggunakan KABRI ini akan lebih mudah dan tidak menyita banyak waktu dibandingkan dengan secara manual. Karena untuk secara manual kita harus cari dulu mungkin data-data yang lain. Kalau untuk KABRI sendiri kita tinggal gambarkan saja, langsung kita konstruksikan saja gitu ya. Kemudian langsung kita cari saja panjangnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.